Kita akan membaca hadis berikutnya, masih di Kitabul Buyu' di bab tentang riba. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanati. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah. Bagaimana bentuk jual beli muzabanah? Ayyabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ayyabi'ahu bikaili ta'amin naha an dzalika kullih. Muttafaqun alaih. Bentuk transaksi muzabanah adalah ada orang menjual hasil tanaman tapi masih berada di atas, masih berada di pohonnya atau di tangkainya. Jika bentuknya kurma, maka yang satu berupa rutop yang masih berada di atas pohon kurma, yang satu berupa tamar, kurma kering yang sudah ditimbang atau sudah ditakar, kemudian ditukar. Saya punya satu gantang kurma kering, tamar, lalu saya tukar dengan rutop. Seperti ini masuk dalam kategori muzabana. Wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan. Dan jika bentuknya anggur, dia menukar zabib, anggur kering, dengan anggur yang masih berada di dahan. Anggur kering misalnya satu gantang ditukar dengan anggur yang masih berada di atas. Wa in kana zar'an, dan apabila bentuknya hasil muzara'ah seperti gandum atau beras, maka ditukar antara beras yang ditakar dengan beras yang ada di bulirnya. Nah, andalika kullihi, beliau melarang ini semuanya. Baik, sekarang kita akan melihat latar belakang kenapa transaksi seperti ini dilarang, dan hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama adalah transaksi ini dilarang karena untuk hasil yang berada di tangkai, yang berada di atas, itu dia diprediksi kharsan, hanya berdasarkan prediksi, sehingga tidak diturunkan dulu, ditimbang tidak, tapi pakai takhris, pakai prediksi, dikira-kira. Oh, kira-kira kalau ada pohon kurma, kemudian di dahannya ada sekian tandan, nanti akan menghasilkan kurang lebih sekian kilo. Lalu kita bawa tamar, kurma kering. Saya punya kurma kering 5 kilo, saya tukar ini semua yang berada di atas, milik saya semua. Transaksi ini dilakukan, berarti terjadi tukar menukar antara kurma kering dengan kurma basah yang masih berada di atas pohon. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi ketika ini dilakukan? Akan ada selisih atau tidak bisa dipastikan sama. Ketika ada selisih atau tidak bisa dipastikan sama, sementara itu transaksinya terjadi antara kurma dengan kurma, maka pelanggaran yang dilakukan adalah riba. Riba apa? Pelanggaran yang dilakukan adalah riba. Riba yang haram. Pelanggaran yang dilakukan adalah riba fadl, betul sekali ya. Pelanggaran yang dilakukan adalah riba fadl. Riba fadl kenapa? Karena ada kelebihan. Dulu sudah pernah kita sampaikan satu kaidah ya. Silakan merapat biar fokus ya. Ini sebenarnya kajian yang temanya berulang-ulang. Kalau ditanya kok nggak bisa, ya berarti nggak fokus. Ayo, merapat. Silakan merapat, Pak, merapat. Biar fokus.
Merapatnya kok hemat banget. Maju agak banyak enggak apa-apa. Silakan Pak Bayu, insya Allah enggak saya tanya ya. Sudah terakhir tadi saja pertanyaannya. Nanti kalau ada lagi ya rezekinya jenengan ya. Kita ulang. Jika ada tukar menukar benda ribawi, kurma dengan kurma, yang satu terukur, yang satu tidak terukur, kenapa itu dilarang? Kenapa itu dilarang? Karena tidak bisa dipastikan sama kuantitasnya. Kalau tidak bisa dipastikan sama kuantitasnya, masuk kategori riba fadl. Ini kurma kering satu gantang terukur, itu kurma basah masih berada di atas pohon, tidak terukur. Baik Pak, saya beli kurmamu itu, tak bayar pakai kurma kering. Maka yang satu terukur, yang satu tidak terukur. Bisa dipastikan ada selisih, atau minimal tidak bisa dipastikan sama. Ketika tidak bisa dipastikan sama, dan itu transaksinya benda ribawi, maka ini masuk kategori riba fadl. Dulu kaidahnya berbunyi gimana? Al jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul. Al jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul. Bisa diulang? Al jahlu bit tasawi. Ada catatannya? Masya Allah. Saya tidak ingkar janji. Saya tidak bohong kok ingkar janji ya. Sudah pernah kita sampaikan ini. Cuman setelah nyatet ditumpuk, tidak pernah dibaca ya. Tolong jangan dicatat lagi ya, nanti tidak catatannya double. Cukup yang dulu saja. Silakan diulang yang dulu. Al jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul. Yang kedua, kalau bentuknya bukan benda ribawi, contohnya apa? Mangga benda ribawi enggak? Kenapa? Bisa dibeli bijian. Kalau bisa dibeli bijian bukan benda ribawi. Bukan bahan makanan pokok. Yang lebih tepat alasannya bukan bahan makanan pokok. Kalau bisa dibeli bijian dan tidak bisa dibeli bijian, emas itu dibeli bijian ya. Bukan ditimbang, bukan ditakar, tapi dibeli bijian. Meskipun itu ada ukurannya. Bukan bahan makanan pokok. Kalau ada orang yang punya mangga 1 kintal, ada orang punya mangga 1 kintal, sudah ditimbang, kemudian ditukar dengan mangga yang masih ada di kebun. Pak, mangga kamu tak beli ya, semuanya yang ada di kebun, tak tukar pakai mangga saya yang 1 kintal. Boleh nggak ini? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Bukan benda ribawi. Jawabannya dilarang. Kenapa dilarang? Ada unsur gharar. Ada unsur gharar. Sudah? Berarti muzabanah itu dilarang. Alasannya, 1, jika itu benda ribawi maka terjadi riba fadl. Jika itu bukan benda ribawi maka itu gharar. Paham? Mahum insyaallah, ini kesimpulannya ya. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah, itu berlaku baik benda ribawi maupun bukan benda ribawi. Karena itu Ibnu Umar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian, dan wallahu alam ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Umar. Di situ dikasih rincian makna dari transaksi muzabana. Baik, saya punya kacang ya. Misalnya kacang yang sudah dikupas sebesar 20 kilo kacang kupas. Terus saya datang ke orang yang punya tanaman kacang yang belum dipanen. Pak, kacangmu kayaknya sudah siap dipanen, tinggal 2 hari lagi. Oh nggih, ini saya punya kacang 10 kilo yang sudah dikipas, saya bayar, saya serahkan ke Bapak. Nanti yang punya Bapak 1 lahan itu milik saya.
Semuanya saya beli milik saya. Boleh atau tidak ini? Dilarang. Kenapa dilarang? Gharar. Ini jadinya ada gharar. Sehingga ini masuk dalam kategori muzabana. Baik, praktek di tempat kita yang kayak gini apa Pak? Seringnya adalah beras. Seringnya beras. Ada orang ketika mau panen tapi masih nunggu 2, 3 hari, 4 hari, terus dia nggak sabar, akhirnya datang ke penggilingan. Mas aku pokoknya sawah sak kotak ini berhasil jenengan genteni sak kintal wis. Kasih 1 kintal beras. Sudah, selanjutnya padi di sawah 1 petak ini menjadi milik penggilingan. Ini transaksi apa? Transaksi apa? Muzabana. Kenapa ini dilarang? Riba fadl. Kenapa? Beras dengan beras yang tidak bisa dipastikan sama. Mafhum insyaallah. Walhamdulillah. Baik. Selesai bab muzabana ya. Kita beralih ke bab yang lain. Sehingga judulnya diganti. Kalau pakai uang boleh karena sudah beda. Mangga tadi boleh. Boleh, boleh. Kenapa boleh? Terukur tapi meskipun tidak 100%. Misalnya saya sudah memprediksi 1 kebun ini akan bisa menghasilkan misalnya 1 kintal. Saya bayar pakai uang. Sehingga tukarnya bukan mangga dengan mangga tapi mangga dengan uang. 1 kintal plus minusnya diperbolehkan. Tidak masuk kategori muzabana. Karena kalau muzabana itu hasil tanaman dengan hasil tanaman, yang satu terukur, yang satu tidak terukur. Jika itu benda ribawi masuk riba fadl, jika itu bukan benda ribawi masuk riba nasi'ah. Tapi kalau dengan uang tidak ada riba fadl dan riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Jika itu bukan benda ribawi maka masuk gharar ya, bukan riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an ishtira'ir rutabi bitamri. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ada orang yang melakukan ishtira'. Ishtira' berarti baik. Melakukan transaksi rutab ditukar dengan tamar, kurma basah ditukar dengan kurma kering. Faqala, lalu beliau bertanya, ayang kusur rutabu idza yabis, apakah rutabnya kalau kering dia akan susut? Qalu, mereka mengatakan na'am, rutab itu akan susut sehingga volumenya menjadi lebih kecil. Misalnya yang awalnya 5 sok, ketika rutab itu susut jadi 1 sok misalnya, dari 5 jadi 4 sok atau jadi 4,5 sok, susut 1/2 sok. Fanaha an dalika, maka beliau pun melarang hal ini. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh imam yang 5. Al khamsah dalam Bulughul Maram itu maknanya apa? Imam yang 5 dalam Bulughul Maram maknanya apa Pak? 1 Imam Ahmad. Yang kedua Imam siapa? Tirmidzi. Terus Ibnu Majah, Hakim. Siapa lagi? Siapa lagi? Kok sampai Hakim? Kejauhan kalau Hakim. Abu Dawud, terus Nasa'i. 4 penulis kitab Sunan dan 1 penulis kitab Musnad yaitu Imam Ahmad. Disahihkan oleh Ibnul Madini dan Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ali Ibnu Madini termasuk salah satu di antara gurunya Imam Bukhari, Alil Hadis,
bahkan jibal fil hadis, termasuk di antara gunung dalam masalah hadis. Meskipun nama beliau tidak lebih dikenal dibandingkan para perawi hadis yang lain. Maksudnya tidak lebih dikenal di kalangan masyarakat awam dibandingkan Abu Dawud, Nasa'i atau Bukhari, sehingga ada murid yang dia lebih dikenal dibandingkan gurunya. Imam Bukhari punya 1000 guru, tapi kita tidak kenal satu persatu guru beliau. Yang lebih terkenal Imam Bukharinya, muridnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk membuat amal sebagian hamba lebih menonjol dibandingkan amal yang lain. Satu hadis ada banyak orang yang berjasa sehingga kita bisa mendengarnya. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat, ada banyak orang yang berjasa sehingga sampai ke kita. Mulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian turun ke seorang ulama tabi'in, turun lagi ke tabi'in, turun lagi ke tabi'in, sampai akhirnya tiba di Imam Bukhari. Tadi dari sekian rangkaian ini yang kita kenal cuma 2, Umar sama Bukharinya. Yang diantara ini kita lupakan, padahal mereka juga punya jasa terhadap hadis tadi. Itulah makna Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menonjolkan amal sebagian hamba dibandingkan yang lain, padahal mereka punya jasa yang sama. Umar punya jasa mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu disampaikan kepada murid-muridnya, lalu muridnya menyampaikan kepada muridnya lagi, sampai akhirnya dicatat oleh Imam Bukhari dan sampailah ke kita. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang transaksi kurma kering ditukar dengan kurma basah. Lalu beliau bertanya, apakah nanti kurma yang basah itu akan berkurang takarannya? Mereka mengatakan na'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, karena kalau ini terjadi berarti di situ ada perbedaan antara kurma pihak satu dan kurma pihak dua, berarti terjadi riba apa? Riba fadl, karena kurma yang basah susut. Nah, berarti tadi ya sama juga ketika beras yang sudah ditakar ditukar dengan bakal beras atau pari yang ada di sawah, hukumnya dilarang. Ini masuk kategori riba fadl. Baik, insyaallah selesai untuk bab ini, dan kita sudah berkali-kali membahas ini. Kalau sudah paham kaidahnya, ketika menemukan kasus yang semisal, mudah bagi kita untuk memberikan jawaban insyaallah ta'ala. Selanjutnya kita akan membaca hadis tentang larangan jual beli kalik bil kalik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'il kalik bil kalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kalik bil kalik, yakni maknanya adalah ad-daina bid-dain, utang dengan utang. Rawahu Ishaq, diriwayatkan oleh Ishaq dan Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Dan hadis ini dhaif ditegaskan oleh banyak ulama yang lain, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menegaskan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan di antara sebab dhaifnya adalah di situ ada Musa bin Uqbah yang disebut oleh Ad-Daruqutni dalam kategori orang yang memalsukan hadis. Demikian pula ulama yang lainnya, termasuk penilaian yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.
Hadis ini juga didhaifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Nadhariyatul Aqdi, dan demikian pula yang didhaifkan oleh Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Hanya saja Imam Ahmad mengatakan, laisa fi hadza haditsun sahih. Dalam masalah transaksi utang dengan utang itu tidak ada dalil hadis sahihnya. Lakinna ijma'an nasi ala annahu la yajuzu bai'u dainin bidainin. Hanya saja terjadi ijma' di antara umat manusia bahwa tidak boleh jual beli utang dengan utang. Sehingga kesimpulannya apa hukum jual beli utang dengan utang? Jawabannya dilarang. Apa alasannya itu dilarang? Hadisnya dhaif sehingga nggak jadi dalil, tapi alasannya adalah ijma' ulama, dan ijma' termasuk dalil. Ijma' termasuk dalil. Apa dalil kalau ijma' adalah dalil? Apa dalil bahasanya ijma' adalah dalil? Bahkan ada sebagian yang mengatakan ijma' itu puncaknya dalil, karena sudah tidak lagi menerima kemungkinan yang lain. Apa dalil kalau ijma' itu dalil? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kalian tidak beda pendapat, kalian ijma', maka ikutilah ijma'. Dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menentang Rasul dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud jalannya orang-orang yang beriman adalah ijma'. Ini adalah dalil bahasanya ijma' adalah dalil. Nabi SAW juga bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah, bahasanya umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Maka bagian dari prinsip yang kita yakini bahwa ijma' adalah dalil. Nah, kita bisa mengetahui itu ijma', salah satunya adalah dari pernyataan ulama ahlut tahqiq, ulama yang beliau banyak melakukan penelitian, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama yang lainnya, Imam Syafi'i, ulama-ulama ahli tahqiq yang lain, yang beliau meneliti banyak pendapat sehingga tahu bagian mana yang masih diperselisihkan, bagian mana yang sudah disepakati. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui ini sudah ijma', ini belum sampai pada taraf ijma'. Dan di sini Imam Ahmad menyebutkan bahwa jual beli dainu biddain atau kalik bil kalik hukumnya terlarang berdasarkan ijma' kaum muslimin, ijma' para ulama. Lalu pendapat dalam ijma' itu yang diakui yang mana? Namanya pendapat dalam agama kita yang diakui adalah tokohnya, bukan awamnya. Sehingga kalau semua ulama berpendapat rokok haram, ternyata masyarakat nggak setuju, nggak ridho dengan pernyataan seperti ini, apakah itu mempengaruhi ijma'? Tidak. Kenapa? Karena awam itu tidak diakui pendapatnya. Dia kan tidak punya ilmu, bukan orang yang memahami di bidang seperti ini, maka komentar dia tidak dihargai, karena berarti apa yang mereka sampaikan tidak diakui berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian sekarang apa makna jual beli kalik bil kalik, utang dengan utang? Makna yang ma'ruf dari jual beli kalik bil kalik adalah penjual belum memiliki barang
sebagaimana ini keterangan Al-Kasani ya, penjual belum memiliki barang sementara pembeli sudah melakukan akad dengan penjual. Penjual belum memiliki barang sementara pembeli sudah melakukan akad dengan penjual, tapi tidak tunai. Sehingga jual beli kalik bil kalik itu mirip dengan jual beli salam, namun tidak tunai. Kalau salam uangnya dibayar tunai di depan, kalau kalik bil kalik uangnya menyusul. Pak, saya mau beli motor. Oh, motornya lagi kosong. Tidak apa-apa, ini saya bayar DP 50%. Sudah deal, harganya sekian, akad sudah dilakukan, bayar DP 50%. Nanti kalau motor datang saya lunasi. Nah, ini berarti jual beli kalik bil kalik. Penjual tidak punya barang, pembeli tidak membayar secara tunai, dan akad sudah dilakukan. Karena itu kalau penjual belum punya barang, kata kuncinya satu, tidak boleh melakukan akad. Tunggu dulu sampai penjual punya barang. Dan kalaupun penjual sudah kulaan barang itu, tunggu dulu sampai penjual menerima barang itu. Dan itu semuanya adalah dalam rangka untuk menghindari jual beli kalik bil kalik. Dan di antara hikmah wallahu a'lam tentang larangan jual beli kalik bil kalik, fihi minal madar al-katsira, karena di situ ada banyak madarat. Fa innahu idza ba'a dainan bidainin hasala bihadza tasamuh wa tasahul fatakthurud duyun fid dhimam. Ketika transaksi utang dengan utang itu dibiarkan, dibebaskan, ditoleransi, maka akan banyak sekali orang yang terikat dengan transaksi utang piutang. Di sini utang, di sana utang, penjualnya utang, pembelinya utang. Wa ta'adzumul masyaqqah, sehingga beban berat bagi manusia itu semakin besar. Maka bagian dari rahmat Allah, datanglah syariat yang melarang hal seperti ini, sehingga mereka tidak memudahkan untuk bertransaksi dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Nah, atau dengan hikmah yang lain, penjelasan yang lain adalah bahasanya jual beli kalik bil kalik itu dilarang karena hakikatnya nggak ada apa-apanya. Duit rano, barang rano. Duit ndak ada, barang ndak ada. Kamu itu ngapain? Adegan. Ini transaksi kok, duitnya ndak ada, barang ndak ada. Bagian yang paling pokok dalam transaksi itu apa, Pak? Barang. Makanya kalau barang ndak ada, jangan ditransaksikan. Itu bagian yang paling pokok. Nah, kemudian dalam salam kenapa boleh padahal barangnya tidak ada? Uangnya tunai. Sehingga antara keseimbangan uang dan barang dalam transaksi dua-duanya harus ada, atau minimal salah satunya harus ada. Kalau satu ada, yang kedua tidak ada, boleh salah satu ada. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, ini mau ngapain kamu? Barang rauno, duit rauno. Ini dia melakukan akad utang piutang tanpa alasan yang jelas, maka Islam melarangnya. Baik, kasus ditulis atau dihafal? Ada contoh kasus. Si A datang ke dealer, Pak, saya mau beli motor ini, harganya berapa? 20 juta. Tak cicil boleh enggak, Pak? Boleh, per bulan 1,5, tetap 20 juta, cash tempo, per bulan 1,5 kemurahan ya, karena 20 juta, per bulan 5 juta, nanti cicil 4 kali 4 bulan, cash tempo, harga tidak berubah. Cuman syaratnya satu, mobil tidak akan, atau kendaraan ini tidak akan saya serahkan, motor tidak akan saya serahkan sampai Anda melunasi cicilan Anda. Sehingga motor terutang, uangnya juga
terutang. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh enggak? Boleh? Tidak. Kenapa tidak? Karena sama-sama terutang. Yang mengatakan boleh? Tidak ada ya. Yang mengatakan tidak boleh? Insyaallah pendapat jumhur tidak boleh. Baik. Hakikat yang terjadi di sini bukan jual beli kalik bil kalik, utang dengan utang. Kenapa? Penjual sudah memiliki objek barangnya, sehingga tidak ada jual beli kalik bil kalik. Kok bisa Pak? Itu kan uangnya belum tunai, motornya belum diserahkan. Motor belum diserahkan itu tidak sama dengan terutang. Terutang itu jika dia harus mencarikan motor itu, nah itu terutang. Motor kan sudah ada di tempat penjual, cuman dia nggak mau ngelepas kecuali jika uangnya sudah lunas. Karena itu dalam kasus ini tidak terjadi jual beli kalik bil kalik, utang dengan utang, tapi yang terjadi adalah jual beli kredit di mana titik-titik, lanjutkan, di mana barang diserahkan setelah uang lunas, dan itu terjadi karena titik-titik. Iya, belum lunas. Nah, saya tanya boleh atau tidak? Itu hakikatnya adalah jual beli dengan syarat, ya. Jual beli kredit di mana objek dijadikan barang gadai sampai cicilan lunas. Paham sih? Bolehkah objek transaksi dijadikan barang gadai sampai cicilan lunas? Sehingga kalau cicilannya tidak lunas, nggak saya serahkan. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian melarang, sebagian membolehkan. Dan kalau di Indonesia yang paling keras seperti ini tidak boleh adalah HTI. Sehingga dalam fikih muamalah yang diajarkan oleh PRS, ya, pengusaha rindu syariah, itu selalu menekankan objek yang sudah ditransaksikan tidak boleh ditahan, dijadikan sebagai barang gadai, harus diserahkan. Maka kalau ada orang yang beli rumah secara kredit, begitu selesai transaksi, ya rumah diserahkan plus sertifikatnya. Ketika nggak bayar di belakang, ya urusan di belakang. Tapi bawa sertifikat itu menang kalau di pengadilan. Nah, ini fikihnya HTI kalau di tempat kita. Para ulama juga beda pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, adalah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa seperti ini diperbolehkan. Nah, ini yang dipraktekkan di beberapa koperasi, ya, atau BMT. Objek akad kredit itu dijadikan sebagai barang jaminan. Nah, barang jaminan itu apakah harus diterima oleh orang yang memberi utang? Tidak harus, yang penting ada jaminan. Misalnya, ya, saya utang ke Bapak 10 juta, saya gadaikan motor saya terima 10 juta, saya serahkan motor saya selama 1 tahun. Kemudian suatu ketika saya butuh motor itu, lalu saya minta izin ke Bapak, Pak, saya mau pinjam motor itu, boleh enggak Pak? Lalu dia mengizinkan, kalau kamu butuh ya pakai aja dulu. Boleh atau tidak ini? Boleh. Kenapa boleh? Sudah diizinkan oleh pemegang barang gadai. Sehingga motor itu saya pakai, padahal ini motor gadai saya kepada orang lain, namun karena sudah diizinkan oleh pemilik utang, sah-sah saja saya pakai. Begitu, ya. Sehingga termasuk misalnya koperasi menjual motor ke nasabah,
dengan akad syar'i. Koperasi sudah punya motornya, nasabah datang ke kantor melakukan transaksi, kemudian motor diserahkan, uang diterima, cicilan pertama, tapi motor itu dijadikan sebagai barang gadai. Cuman barang gadai yang dilepaskan ke konsumen agar dia memanfaatkannya. Transaksi ini boleh ya, karena ini sama hakikatnya adalah menjadikan objek transaksi sebagai barang gadai, dan pendapat yang lebih kuat hukumnya diperbolehkan ya. Jelas insyaallah? 12 silakan. Tidak boleh. Kalau motor dipakai oleh yang memberi pinjaman tidak boleh, jelas itu riba. Tapi kalau Anda memanfaatkan, Anda yang berutang dan menggadaikan barang itu kemudian memanfaatkan barang itu, maka tidak perlu izin, tidak perlu bayar. Karena kalau membayar jadinya sewa kendaraan sendiri. Padahal itu tidak pindah hak milik. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Penjaminan tidak ada yang dilarang. Apanya, Pak? Iya, objeknya dipakai. Iya, iya. Boleh aja. Nanti surat-suratnya bisa dipegang oleh pihak penjual karena pembayarannya belum tunai. Sah. Baik. Cukup? Walhamdulillah. Insyaallah paham ya? Silakan. Baik, sebenarnya batasan akad itu kembali kepada tradisi yang berlaku di masyarakat, sehingga ini bukan masuk ke ranah penjelasan dalil, karena dalil tidak memberikan batasan akad. Maka dalam Al-Quran dan Sunnah kita tidak menjumpai ada penjelasan akad adalah, nggak ada. Terus disebut akad itu gimana? Ya menurut masyarakat kita ini sudah disebut akad atau belum? Kalau belum, ya berarti ini belum akad. Pak, nanti saya mau beli cilok kamu ya. Nah, waktu di masjid sholat Jumat. Nah, apa hukumnya? Gugur pahala Jumatannya ya. Karena dia bicara ketika khatib sedang berkhutbah. Tapi kalau sebatas seperti ini ya belum disebut akad jual beli cilok. Kenapa? Karena dia baru mengutarakan rencananya. Tapi kalau sudah mengikat, Pak, cilok sekilo berapa, Pak? 5.000, siap, setuju ya, 5.000. Maka ini mengikat sehingga dia melakukan akad di masjid. Sebenarnya yang dilarang oleh Nabi SAW terkait aktivitas dagang di masjid itu adalah menawarkan barang. Makanya beliau mengatakan, kalau kamu melihat ada orang yang menawarkan barang di masjid, doakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan ya. Moga-moga rugi ya. Berarti bisa jadi tidak ada akad. Saya mendisplay barang lalu saya kasih info harga, sudah tidak boleh itu dilakukan di masjid meskipun tidak ada akad. Konsumen datang, nanti aja di luar, datang lagi, nanti aja di luar. Nah, yang kamu lakukan di sini ngapain? Saya cuma display saja, akadnya di luar. Display ini saja sudah tidak boleh. Makanya kalau ada orang yang nyebar pamflet ya, pamflet isinya produk di jamaah ya,
miliki sabun serbu 3.000, terus disebarkan ke jamaah, boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dia memberikan penawaran. Tayyib. Sehingga bukan sebatas masalah akad dan bukan akad. Larangan di masjid itu mencakup semua aktivitas yang di situ jual beli, mengandung unsur jual beli dan turunannya, termasuk iklan, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Apakah halaman termasuk masjid? Bangunan masjid itu terdiri dari banyak unsur ya. Ada tempat sholat, ada ruang takmir, ada toilet, dan seterusnya. Yang pertama, untuk toilet jelas bukan bagian dari masjid, karena tidak boleh ada orang yang sholat di toilet. Demikian pula ketika ada orang yang kencing di toilet masjid, dia tidak kita sebut badui ya. Kamu badui kencing di masjid. Nah, itu toiletnya kan di dalam masjid, kencing dalam masjid kayak badui. Nah, apakah kita ketika buang air di dalam masjid itu seperti badui-badui yang baru yang suka kencing di dalam masjid? Jawabannya tidak. Karena toilet ini meskipun secara fisik dia gabung dengan masjid, tapi secara hukum dia dipisahkan, tidak dianggap bagian dari masjid. Kemudian yang kedua terkait halaman. Nah, untuk halaman, kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Musyaikih bahwa jika halaman masjid itu ditutupi dengan pagar, ada pagarnya, maka halaman masuk bagian dari masjid, sehingga hukum di situ sama seperti hukum masjid. Yang kedua, dia tidak ditutupi pagar seperti masjid ini ya, kanan kiri langsung jalan umum, jalan warga, nggak ada pagarnya, maka jualan di kanan kirinya tidak masalah, karena tidak ada halaman, atau halamannya langsung menyatu dengan jalan. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Yang pertama, kalau kita pesan barang ke produsen, sementara barang itu belum ada karena baru dipesan, kemudian produsen minta DP 10%, ini apakah termasuk kalik bil kalik? Bedakan antara produsen dengan trader, karena hukumnya berbeda. Kalau akad yang kita lakukan dengan trader, maka bentuknya adalah akad jual beli, baik. Tapi kalau akad itu kita lakukan dengan produsen, maka akadnya disebut dengan akad istisna. Dan aturan di baik dengan aturan di istisna berbeda. Dalam akad istisna, kita boleh memesan barang, melakukan akad terhadap barang meskipun barang itu belum ada. Dan ini pendapat yang lebih kuat, berbeda dengan pendapat mazhab yang lain yang mereka tidak mengakui istisna. Dan insya Allah yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Lalu kita melakukan akad, sudah deal, bayar DP
boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Ya, dalam akad istisna meskipun tidak punya barang, hukumnya diperbolehkan karena dia produsen. Nah, syarat akad istisna adalah pihak penjual itu produsen. Kalau pihak penjual bukan produsen, hanya kulak jual, maka di situ tidak berlaku istisna. Makanya bank kenapa nggak bisa istisna rumah? Padahal dia pengen sekali bisa istisna, pingin sekali bank syariah itu bisa dilegalkan melakukan istisna. Ya, karena bank syariah tidak ada tukang, kuli, ya, arsitek yang bangun desain, yang buat gambar desain, atau orang sipil yang melakukan uji terhadap lingkungan. Bukan core-nya bank, core bisnisnya bank adalah bagaimana dia menyalurkan uang ke nasabah, dan akadnya adalah akad utang piutang. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Oh baik, yang mainan tadi ya. Kalau yang mainan itu gimana? Ya, berarti Anda hanya boleh menjual yang ada dulu. Misalnya yang konsumen Anda pesan 100 pack, Anda punya 30, maka Anda boleh minta total dari 100 itu plus barang yang Anda punya ya. Ini yang Anda punya 30 tambah 70 yang nanti akan dipesan di pabrik, totalnya misalnya 100 juta. Berarti kita tahu dari 100 juta itu yang 30 punya saya, sudah saya punya, maka Anda ini jadikan sebagai DP. Pokoknya bayar dulu 30, nanti sisanya belakangan. Terus Bapak total 30 sekian, sisanya belakangan, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Itu namanya takwid ya. Jadi baik, kita tutup Bulughul Maramnya. Silakan ditutup Pak, biar fokus tanya jawab. 10 menit lagi ya. Yang lewat kertas ada? Ada ya. Banyak. Baik. Setelah ini yang pertanyaan langsung ditahan dulu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya yang pertanyaan langsung. Memberikan kesempatan sudah sayang ditulis, nanti kok nggak dibacakan kan kasihan ya. Satu lagi dulu nih ya. Tentang takwid yang ada di bank syariah, bank sendiri mengakui itu bukan pendapatan halal bank. Makanya laporannya adalah pendapatan yang tidak halal bagi bank. Itu uang takwid. Uang takwid bentuknya adalah ukubah maliyah, hukuman dalam bentuk denda bagi orang yang telat bayar cicilan utang padahal dia mampu, sehingga dia sebenarnya telah berbuat dolim. Kamu mampu bayar nyicil kok nggak bayar, ya kamu dolim sama saya. Akhirnya oleh bank ditetapkan harus bayar, plus ditambahi hukuman namanya takwid. Nah, takwid ini merujuk kepada salah satu di antara fatwa dalam mazhab Malikiyah yang disebut dengan al-ilzam bitabarru'. Al-ilzam bitabarru', kewajiban untuk menderma disebabkan karena orang melakukan perbuatan kesalahan. Misalnya, Bapak kalau tidak sholat jamaah maka wajib sedekah 100.000 untuk satu kali sholat, sehingga dia diwajibkan untuk sedekah disebabkan karena dia melakukan kesalahan. Termasuk misalnya kamu kalau berbuat dolim sama orang lain wajib sedekah 50.000 untuk sekali kedoliman. Nah, itu yang disebut dengan al-ilzam bitabarru'. Terus konsep ini ditiru oleh bank syariah jadi takwid.
nasabah yang tidak bisa membayar cicilan tepat waktu padahal dia mampu, maka kena biaya atau kena penalti dalam bentuk kewajiban untuk sedekah, dan nanti akan distorkan oleh bank kepada pihak yang berhak mendapatkannya, jadi CSR bank. Nah masalahnya kalau ini jadi CSR bank, berarti bank juga turut memanfaatkan iklan ya. Nah itu yang bermasalahnya di sana, wallahu a'lam. Baik, tapi praktek takwid yang ada di bank syariah kelihatannya tidak sejalan dengan fatwa yang diberikan oleh DSN, karena syarat takwid itu hanya berlaku untuk nasabah yang nakal, mampu tapi nggak mau bayar. Namun pada prakteknya bank syariah menetapkan takwid pada semuanya, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Wallahu a'lam. Pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama dari jamaah Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum berdagang nasi bungkus tetapi hanya waktu Jumat saja dan selain hari Jumat tidak berjualan? Jadi kita mengajak rekanan dengan kalimat sedekah Jumat sehingga kita dapat keuntungan dari situ, Ustadz. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum memanfaatkan kegiatan donasi masyarakat untuk tujuan komersil? Bapak kalau mau sedekah boleh disalurkan ke kami, nanti akan kami wujudkan dalam bentuk nasi bungkus, kemudian kami bagikan kepada para jamaah Jumat. Wallahu a'lam. Kalau bisa yang seperti ini dihindari ya, karena berarti dia memanfaatkan kegiatan sosial untuk kepentingan komersil, kecuali dalam kasus Anda hanya minta upah untuk proses pengelolaan dana donasi tadi. Misalnya kita buka Jumat besok akan ada makan siang gratis setelah Jumatan. Di mana? Di Masjid Al Hidayah. Total jamaahnya misalnya 500. Kita akan sediakan 500 piring. Terkumpul donasi 1 M. 1 meter. Terkumpul donasi 1 meter ya. Baik, kemudian dimanfaatkan hanya sebatas untuk operasional, silahkan. Beli bahan, yang masak boleh dibayar nggak? Boleh. Yang jaga, ibu-ibu kadang jaga ya. Sudah natain khutbah sedang berlangsung, dia nata. Itu khotibnya lihat terus. Berharap dapat jatah kan. Akhirnya dia juga dibayar, yang masak dibayar, yang jaga dibayar, nanti yang melayani ya, karena pakai kuah dibayar, tidak masalah, boleh. Tapi kalau dia ngambil margin ya kalau bisa jangan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Kita angkat kembali dari jamaah Masjid Al Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana gaji dari perusahaan yang menggunakan software bajakan? Sudah mengajukan software original ke atasan, namun belum juga dibelikan untuk semua komputer di kantor, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sebenarnya yang salah memang perusahaannya. Dia mengambil hak orang lain untuk tujuan komersil mendapatkan keuntungan. Ya Allah alam, itulah Indonesia ya. Indonesia ya kayak gini, suka mengambil hak orang lain dengan alasan ini yang penting nggak ketahuan, akhirnya disebut semi legal. Legal tapi tidak 100%. Kenapa? Ya kurang lebih ori 50%. Kalau 50% dia nggak ori mas, sebut ori. Baik, karena perusahaan Anda melakukan pelanggaran hak orang lain, maka gaji yang Anda dapatkan sebagian persen, sekian persen adalah bukan gaji Anda, hak orang lain, yaitu hak pemilik software. Sehingga yang bisa kita sarankan, Anda
bisa hitung kira-kira biaya software sebulan itu kalau sewa bayarnya berapa. Nah, itulah kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemilik software. Tapi karena nggak dilakukan, dibagikan ke karyawan. Berarti gaji Anda di situ terkontaminasi uang milik orang lain. Nah, terus solusinya gimana? Hitung kira-kira software ini kalau disewa biayanya berapa? Oh, biayanya per bulan 30 juta misalnya. Per hari 1 juta. Per bulan 30 juta. Kemudian penghasilan perusahaan 1 bulan adalah 100 juta. Dari 100 juta Anda mendapatkan gaji. Gajinya jumlah dari 30 juta plus 100 juta. 30 juta dari pemasukan internal software tadi yang belum dibayarkan plus 100 juta. Berarti yang 30 juta itu tinggal ukur itu kira-kira berapa persen? Oh, 30%. 30% gaji yang kita terima jangan dimanfaatkan. Itu hak orang lain. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut lagi. Kali ini kita angkat pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Salah satu kebiasaan di lingkungan saya, jika ada orang yang mau pergi mancing ikan, dia sudah menawarkan kepada tetangga untuk membeli hasil pancingannya nanti. Ada yang pesan 1 kilo, setengah kilo, dan lain-lain. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, jawabannya boleh asal tidak mengikat. Sehingga jangan terima uang dulu, tapi belakangan. Maka kalau sebatas belakangan, ini statusnya adalah pesan. Saya pesan ikan sekilo, saya pesan. Ini boleh karena di situ belum ada akad. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita angkat lagi pertanyaan kali ini dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan datang dari Tam Sianto di Bojonegoro, Jawa Timur. Mau bertanya, kalau borong gabah yang masih di sawah, bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Borong gabah yang masih di sawah masuk kategori jual beli ijon. Jika gabah itu belum layak dipanen. Tapi kalau sudah layak dipanen, diperbolehkan dan harus segera diambil, semakin cepat makin bagus. Ya, tujuannya menghilangkan peluang ketidakjelasan ketika gagal panen. Maka boleh dilakukan asal segera diambil. Nah, sementara kan nanti nilainya nggak pastinya itu kan karena plus minus kurang lebih, tapi tidak terlalu gede. Satu peta ini paling ketemu 5 kintal plus minus sekian kilo. Plus minusnya itu karena kecil dibandingkan dengan kintalnya, maka tidak kelihatan. Hukumnya diperbolehkan sehingga masuk goror yang ringan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita angkat lagi pertanyaan kali ini dari pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Di daerah kami ada aktivitas pertambangan yang di sekitar tempat tersebut banyak pemukiman penduduk. Aktivitas pertambangan itu menghasilkan debu yang mengakibatkan polusi udara di sekitar tempat tinggal kami dan juga mengganggu kesehatan. Nah, jadi kita sebagai penduduk yang tinggal di daerah tersebut menuntut uang ganti rugi atas debu yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan itu. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Dan doror kepada orang lain itu bermacam-macam. Yang pertama, ya secara umum dibagi menjadi 2. Doror mu'tabar dan doror ghair mu'tabar. Memberikan bahaya yang ditoleransi dan memberikan bahaya yang tidak ditoleransi. Kapan ditoleransi? Jika dia tidak melanggar uruf di masyarakat. Misalnya apa? Manasi mobil, penter, solar. Nah,
Bising nggak itu Pak? Bising mambu solar, sehingga tetangganya kena efek samping suara bising mambu solar. Terus gimana? Ya ini doror yang muktabar, memberikan bahaya, ganggu orang lain, tapi diakui, ditoleransi, sehingga dia tidak boleh dilarang. Ya. Pesawat ketika terbang dan lokasi kita berada di flight dome, ya, tempat lalu lintas pesawat. Nanti ketika pesawat datang, suara saya nggak kedengeran, bising, sampai menutupi suara kita semuanya. Nah, akhirnya kita diam sejenak, nunggu pesawat lewat. Tapi ini doror yang muktabar. Kenapa muktabar? Karena dia bagian dari kebutuhan orang tersebut untuk melakukannya, sementara memberikan efek samping, ya emang adanya kayak gini, gimana lagi. Baik, yang kedua, doror yang ghairu mu'tad, yang tidak wajar. Doror yang tidak wajar itu contohnya Bapak, bakar sampah siang hari jam 12, siang panas-panas, beluknya luar biasa. Itu ganggu orang. Kamu bakar sampah jam segini, siang-siang kayak gini, ganggu ini. Waktunya orang istirahat. Ini doror yang tidak benar, ya. Terus yang benar jam berapa? Ya kira-kira ketika tidak ganggu, misalnya sore atau pagi. Atau dia manasi motor king jam 1 malam. Itu tidak normal. Kenapa tidak normal? Ya, namanya motor kok dipanasi jangan jam 1 malam, ya. Motornya panasi ya agak siangan. Ini jam waktu ya orang istirahat dan seterusnya. Nah, kira-kira tadi ya, kasusnya apa tadi? Pertambangan. Itu masuk doror yang mana? Yang mu'tad atau ghairu mu'tad? Yang ditoleransi atau yang tidak ditoleransi? Nah, itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Cukup? Satu lagi ya. Ya, baik. Satu lagi Ustaz, pertanyaan kita angkat dari kertas dari jamaah. Pertanyaan senada Ustaz tentang GoFood dan juga GrabFood. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya menjadi merchant GoFood atau GrabFood? Karena nanti harus punya rekening untuk menerima uang jika ada pembeli yang membayar dengan GoPay. Apakah ini diperbolehkan atau diharamkan Ustaz? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang permasalahan yang ya banyak kil wakal, katanya, banyak pendapat, banyak khilaf dan seterusnya. Wallahu alam, untuk menjadi merchant ini apakah boleh atau tidak, saya belum bisa memberikan jawaban. Tapi kalau sebatas beli makanan melalui GoFood, bagi kita sebagai customer, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.